Nah, wisata usaha kali ini akan mengajak kalian untuk trip mengenal pengusaha bambu. That's it. Terjadi di Parang. Hai guys, hari ini Dapatkan ide-ide menarik di sini. Kuda beratnya biasanya Pak Mul, berapa berat rata-ratanya bambunya tuh kira-kira? Nyampe satu karung beras nggak? Satu potongnya Nah, bisa 6-7 kilo satu potongnya. 6-7 kilo itu berapa batang bawa ke atas tuh? 6-7 kilo, 8 potong. 8 potong. Ya. 8 kali 8 hampir wow. Kita bakal nanya-nanya gimana sih aktivitas mereka, berapa sih sampai penghasilan dan kondisi seperti ini di cuaca curah hujan seperti ini, risiko yang mereka hadapi itu seperti apa? Ini tipe bambu apa namanya Pak Mul? Bambu tali, Bambu tali ya. Biasanya digunain di. pakai steger, pakai anyaman juga. Oke, ini ya bambu tali ya. So teman-teman, ini satu batang ini hampir mencapai 8 kilo Pak Mul ya? 8 sampai 7 ya. Ya, Ini bisa dipakai dupa nggak bambunya? Batang dupa tuh. kurang tahu. Kurang tahu ya. Bambu tali ya. Oke. Jadi teman-teman, ini bambunya. Let's see ya. Wow, tinggi banget. Tuh tebang satu-satu no. Nah, jurang. Nah, itu tebing. Kita juga kita di tengah-tengahnya nih. Let's see ya. Jadi ini tempat punya orang, Mbak. Tegal ya, Tegal kalau bahasa Tegal. kalau bahasa di Jawanya apa? Tegal juga. Tegal ya. Ini Tegal punya orang loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini punya orang, bukan sendiri. Jadi nanti setelah ditebang, ini bakal dirapiin lagi. Jadi nggak semua ditebang ya, diperhatikan juga nanti bakal disisain yang kiranya masih muda, nanti supaya bisa tumbuh lagi. Nah ini yang ditebang adalah memang yang tua, yang cocok dan sesuai nanti untuk dijadikan steger, seperti itu. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak kesana kemari, karena lagi sekali ini tempatnya sangat kecil, kurang lebih hampir 2 meter lah, 1 meter ini. Dari sini sampai sini 1 meter atau 2 meter. Jadi posisi gerak saya terbatas, nanti dapat yang teman lihat-lihat sendiri. Nah itu namanya Mas Hiro sedang proses pencarian bambu, itu lumayan berat juga loh medannya. So wisata usaha akan mengajak kalian terus untuk mengeksplor teman-teman pengusaha, apapun ide-ide buat kalian yang menarik tentunya di tengah pandemi seperti ini. Nah, saya sendiri pun harus memakai sepatu di sini, kebetulan sepatu yang saya pakai ini sepatu yang sangat licin, jadi sangat harus berhati-hati sih ya. Ini tanahnya, kontur tanahnya seperti ini. Becek nih loh. Oke, jadi Pak Mul ini sekarang sedang menarik bambu yang sudah dipotong oleh temannya, itu yang ada di depannya, itu lumayan jauh, nggak jauh sih, kurang lebih 5 meter ya dari depan itu, tapi di belakang itu benar-benar tebing.
Sekarang bambunya itu bakal ditarik juga, dipotong. Jadi diproses langsung semua di sini, dari pemotongan sampai bambu itu menjadi ukuran yang sesuai dari penjual. Jadi ukuran ini udah disesuaikan dari yang ingin membelinya gitu. Penjual sudah menyesuaikan. Jadi kurang lebih berapa ukurannya nih Pak Mul? 4 meter. 4 meter ya. Jadi teman-teman dari atas sampai bawah sini ukurannya adalah 4 meter. Itu standarnya. Nanti ini digunakan sebagian besar untuk steger ataupun lain-lainnya. Ini bambu tali lagi sekali. So, let's see ya. Ini bukan salah satu tempat yang ekstrim. Ada tempat lainnya juga mereka ekstrim. Nanti bakal kita tanyakan juga di mana sih tempat yang paling ekstrim yang pernah mereka jabani. Jabani ya. Ini bahaya banget nih. Ini sendiri loh. Habis itu bakal diukur. Sesuaikan 4 meter. Lagi sekali ya, sesuai dengan pesanan, standarnya adalah 4 meter. Tuh, kita lihat proses dari pemotongannya sendiri seperti apa. Menggunakan gergaji yang memang khusus mereka buat untuk memotong bambu, agar mempermudah pekerjaan mereka. So, teman-teman yang ingin bangun rumah, kalian lihat dari bambunya sendiri diperjuangkan sekali ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, kemarin saya dapat informasi dari teman-teman penebang bambu, itu ada temannya itu tangannya patah. Karena apa? Dia posisinya tidak bagus untuk menangkap bambu itu. Ketika dipotong itu terpental oleh bambu, jadi tangannya langsung patah seketika itu. So, saya tidak akan menayangkan video itu, jadi informasi banget, berisiko sekali. Bayangkan ini kamu potong bambunya ini, terus ketika potong kamu nggak tahu bakalan jatuh kemana, ataupun bambu itu di atasnya itu masih menyangkut bagian batangnya, habis itu di bawah kepotong, bagian di atasnya masih menyangkut, terpental lah bagian di bawahnya seperti itu. Itu kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi sangat berisiko dengan harga 1.500, tapi dikali banyak juga cukup menguntungkan ya. Kamu cerita dong, tempat paling ekstrim itu di mana yang pernah? Seperti apa lokasinya? Ini kan belum terlalu ekstrim nih. Belum terlalu gimana? Yang pernah tempat sangat ekstrim, sangat terjal, itu tempatnya teman saya yang dijatuhin bambu itu, yang patah tangannya itu. Dia masih daerah sini, masih daerah Balangan, Mas. Nah, perlu diketahui teman-teman, ini satu persatu bambunya akan disejajarkan seperti itu untuk mempermudah penarikan bambunya. Kemudian setelah selesai bakal ditarik oleh temannya. Setelah selesai semua ini ya, bambu ini bakal ditarik, yang kemudian bakal ditaruh di pinggir jalan. Nah, nanti bakal ada truk yang mengambil. Ini lumayan banyak loh, one by one loh. Jadi teman-teman yang perlu olahraga, nah cocok banget nih. Sebulan aja pasti kalian tepar. Langsung bentuk kotak-kotak persegi deh perut kalian tuh. Jadi satu ke atas, satu ke atas, terus aja. Jadi ini penembangan dari bambunya. Udah berapa batang, Mas? Itu baru sedikit. Sedikit 10. Ya, sekitar itu tuh, Pak. Jadi ini prosesnya ya. Ini saya dari atas. Jadi easy banget lihatnya. Itu di bawah dia itu tebing.
Jadi ini proses dari penarikan bambu oleh Pak Mul. Proses apa Pak Mul? Proses cari makan. Cari makan, oke. Satu batang bambu dihargai 1.500. Jadi teman-teman yang mau cari bambu nanti sampai di pasaran hampir mencapai 10.000 Pak Mul ya? Iya. Jadi karena tahu proses seperti apa, oke ya. Ini bapaknya pasti ototnya kuat nih. Ya. Pasti makan telur ayam satu kampung. Sama Telur ayam kampung satu butir untuk pagi-pagi, terus vitamin, suplemen, woi. Tadi pagi makan apa, Pak? Telur buaya. Nah? Telur buaya. Serius makan apa kok bisa sekuat ini? Biasa makan nasi aja. Nasi campur kerupuk. Ya. Mantap. Jadi teman-teman yang sering olahraga, suplemennya banyak banget ya. Ini cukup makan nasi sama kerupuk atau lauk seadanya, itu bisa mengangkat dan menebang bambu. Jadi seperti ini ya, ini bambu yang masih tertancap. Jadi memang disisakan atau mungkin memang ini sulit banget untuk ditebang. Ini sangat harus berhati-hati loh. Seperti ini contohnya, ini ada pohon kelapa yang menjulang ke atas, terus di kanan kirinya ada bambu. Jadi bagian sininya bakal ditebang, bakal disisakan yang muda seperti ini. Ini yang muda ya, untuk dia tumbuh. Jadi bambu ini bisa mencapai tumbuh bagus maksimal untuk dipotong 1-2 tahun. Jadi setelah potong nanti bakal dirapikan. Habis itu sisakan yang muda-muda tunasnya untuk tumbuh kembali. Yang dipotong hanya yang kiranya yang tua gitu ya. Maksudnya yang memang udah sesuai standar untuk dipotong. Jadi daripada dianggurin nggak karuan, mending dijual ya. Itu sih pemiliknya. Kalau saya jadi pemilik sih mending kayak gitu kan lumayan. Ya anggaplah satu batang bambu itu 1.500, ongkos 500 rupiah. Dan ya sampai ke tangan pembeli terakhir itu 10.000, lumayan lah ya. Ini 50 batang sudah di atas, dari bawah pojok paling bawah itu, habis itu ditaruh di sini, habis itu kemudian ke sini. Ini belum final loh. Nanti diikat, habis itu taruh ke pinggir jalan. Wah, oke itu nice ya itu. Cocok ya. Ini benar-benar masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga. Kalau alat berat pernah pakai Mul? Enggak. Enggak ya. Inilah Indonesia. Pemerintah tolong bantu perhatikan kami. Ini memang tukang tebang bambu dapat begini. Dapat apa Pak Mul? Bantuan. Bantuan BPUM namanya kalau bantuan pengusaha untuk bambu. Jadi setelah diikat ini bakal dipikul ya namanya. Siap-siap dipikul untuk seleksi ya. Oke, dan ini loh. Waduh. Dari ujung sampai ujung, let's see ya. Waduh, nanti kita bakal ikutin. Waduh. Jadi jalannya sendiri seperti apa, oke ya. Oke, sudah banyak. Oke Pak Mul, mantap. Mancing mania, mantap. Mancing mania.